Stanley Maya, seorang penemu asal Amerika Serikat, menemukan cara untuk mengubah air menjadi bahan bakar yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil pada tahun 1989. Selamat datang di channel kami Tekno Future. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Stanley Maya, seorang penemu asal Amerika Serikat yang menemukan cara untuk mengubah air menjadi bahan bakar yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil pada tahun 1989. Maya menggunakan teknologi elektrolisis untuk memecah molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Hidrogen kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan dan mesin lainnya. Menurut Maya, bahan bakar dari air yang ia ciptakan dapat menghasilkan energi lebih banyak daripada energi yang diperlukan untuk memecah molekul air. Elektrolisis adalah proses kimia yang melibatkan penggunaan listrik untuk mengubah senyawa kimia menjadi unsur-unsur yang membentuk senyawa tersebut. Proses ini melibatkan elektroda yang terbuat dari bahan konduktif, biasanya logam, dan elektrolit, yaitu senyawa kimia yang terlarut dalam air atau pelarut lainnya. Selama elektrolisis, arus listrik mengalir melalui elektrolit dan menyebabkan reaksi kimia terjadi di elektroda, yang menghasilkan unsur-unsur yang membentuk senyawa. Hukum Faraday menjelaskan hubungan antara jumlah zat yang dideposisikan pada elektroda selama elektrolisis dan jumlah listrik yang melewati selama proses. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah zat yang dideposisikan pada elektroda selama elektrolisis sebanding dengan jumlah listrik yang dilewatkan melalui larutan elektrolit. Dengan demikian, hukum Faraday dapat digunakan untuk menghitung jumlah zat yang akan terbentuk selama elektrolisis dengan mengetahui jumlah listrik yang dilewatkan melalui elektrolit. Konsepnya sederhana, Maya mengalirkan arus listrik ke dalam air, membuat molekul air terpecah menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen yang dihasilkan kemudian disimpan dan digunakan sebagai bahan bakar. Namun, ada beberapa kejadian misterius yang terjadi pada diri Maya setelah pengembangan penemuan bahan bakar dari airnya. Pada tahun 1996, Maya dituduh melakukan penipuan dalam pengembangan teknologinya oleh investor yang membiayai proyeknya. Namun, tuduhan tersebut kemudian dibatalkan dan Maya terus mengerjakan penemuan bahan bakar dari airnya. Pada tahun 1998, Maya mengunjungi restoran bersama saudaranya dan beberapa orang lainnya. Tiba-tiba, Maya tersedak dan tidak sadarkan diri. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat, namun sayangnya tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia. Ada spekulasi bahwa Maya diracun oleh pihak yang tidak senang dengan penemuannya, meskipun tidak ada bukti yang membuktikan hal tersebut. Meskipun demikian, penemuan Maya tetap menjadi salah satu inovasi paling menarik dalam dunia energi dan teknologi. Konsep elektrolisis yang ia gunakan untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen telah menjadi fokus utama penelitian untuk pengembangan bahan bakar alternatif. Banyak ilmuwan dan penemu di seluruh dunia yang terus-menerus mengembangkan teknologi yang dapat mengubah air menjadi bahan bakar yang bersih, murah, dan efisien. Beberapa tahun setelah kematian Maya, keluarganya berhasil menjual hak paten penemuan bahan bakar dari airnya ke salah satu perusahaan di Belanda. Saat ini, teknologi tersebut masih dalam tahap pengembangan dan pengujian lebih lanjut untuk diimplementasikan dalam skala besar. Karya Stanley Maya adalah salah satu contoh paling inspiratif dari bagaimana inovasi dapat memicu perubahan yang signifikan dalam dunia energi dan lingkungan. Dengan terus mengembangkan teknologi bahan bakar alternatif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meskipun Maya sudah tiada, namun karyanya tetap hidup dan menginspirasi inovator di seluruh dunia untuk menciptakan teknologi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Banyak ilmuwan dan penemu yang terinspirasi oleh penemuan Maya dan mencoba mengembangkan teknologi serupa yang dapat mengurangi ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil. Hal ini juga menginspirasi seorang warga Cirebon bernama Arianto Misel yang membuat alat yang disebut mampu mengonversi air menjadi hidrogen dan bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin atau BBM untuk kendaraan bermotor dan diberi nama Nikuba, diambil dari singkatan Niku Banyu. Cara kerja alat tersebut sangat sederhana. Nikuba mengandalkan generator elektrolisis yang mengubah air menjadi energi mesin motor atau mobil. Sama halnya dengan apa yang telah dibuat oleh Maya di kala itu.
Salah satu contoh aplikasi teknologi Maya adalah pada mobil listrik. Hidrogen yang dihasilkan dari air dapat dijadikan bahan bakar untuk mobil listrik yang dapat berjalan lebih jauh daripada baterai. Hal ini bisa membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan hidup kita. Jerman adalah salah satu negara yang memimpin dalam pengembangan mobil hidrogen di Eropa. Pemerintah Jerman telah memberikan dukungan besar untuk pengembangan teknologi bahan bakar sel hidrogen, termasuk melalui program-program penelitian dan pengembangan, serta pengurangan pajak dan insentif lainnya bagi produsen mobil hidrogen. Beberapa produsen mobil terkemuka di Jerman, seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen, telah mengembangkan mobil hidrogen dan melakukan pengujian pada teknologi bahan bakar sel hidrogen. BMW misalnya, telah mengembangkan mobil hidrogen BMW e-Hydrogen Next, sedangkan Mercedes-Benz telah merilis mobil hidrogen pertamanya, yaitu Mercedes-Benz GLC F-Cell. Selain produsen mobil, Jerman juga memiliki jaringan infrastruktur hidrogen yang cukup lengkap dengan sekitar 100 stasiun pengisian hidrogen yang tersedia di seluruh negara. Hal ini memudahkan pengguna mobil hidrogen untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa khawatir kehabisan bahan bakar. Pemerintah Jerman juga memiliki target yang ambisius dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk mengurangi emisi kendaraan. Oleh karena itu, pemerintah Jerman berkomitmen untuk mendukung pengembangan teknologi bahan bakar sel hidrogen, termasuk dalam industri otomotif, transportasi publik, dan logistik. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan produsen mobil, serta adanya infrastruktur yang memadai, Jerman berada di posisi yang baik untuk terus memimpin dalam pengembangan mobil hidrogen di Eropa dan global. Meskipun mobil hidrogen memiliki beberapa keuntungan dalam hal emisi karbon dan efisiensi energi, mobil hidrogen juga memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil, di antaranya. Harga mobil hidrogen masih relatif mahal dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Kurangnya infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar. Sulitnya transportasi pengiriman dari pabrik penghasil hidrogen ke stasiun pengisian. Kekhawatiran keamanan. Hidrogen sangat mudah terbakar dan sulit dikendalikan, sehingga ada kekhawatiran tentang keselamatan penggunaan dan penyimpanan hidrogen di mobil. Produksi. Produksi hidrogen membutuhkan banyak energi dan bahan bakar fosil untuk membuat hidrogen dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga, jika energi yang digunakan untuk memproduksi hidrogen berasal dari bahan bakar fosil, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan justru meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan energi yang ramah lingkungan, teknologi Maya tetap menjadi inspirasi bagi banyak inovator dan pengembang teknologi di seluruh dunia. Penemuan Maya membuka jalan bagi pengembangan teknologi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.